Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar membuat sebuah program GUI menggunakan Java NetBeans. Saya akan memberikan step by step bagaimana caranya membuat program dengan mudah menggunakan Java NetBeans. Baik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat project yang baru. Kemudian jangan lupa untuk memberikan nama dari projectnya dan atur lokasi dari projectnya. Setelah itu kita akan membuat sebuah form. Kita bisa menuju ke bagian kiri, kemudian project. Nah, lalu di situ ada package. Nah, kita klik kanan pada bagian package, kita pilih new, lalu JFrame formnya kita klik. Nah, kemudian kita juga harus menamai dari class name formnya. Silahkan diberikan nama. Setelah itu kita pilih finish, lalu kita akan mengatur formnya. Nah, pada bagian form utama ini ada hal yang perlu kita ketahui. Di bagian kanan ada properties sama palette. Nah, properties nanti kita akan gunakan. Pada bagian palette di situ ada banyak fitur yang bisa kita pilih untuk program kita. Hal yang pertama kali harus kita sertakan adalah panel. Nah, pilih panel, caranya adalah klik kiri, kemudian jangan lepaskan jemari kita, kemudian drag ke bagian form utama seperti ini. Kemudian kita juga akan memberikan sebuah judul untuk program kita, yaitu pilih label. Nah, pada bagian label itu kan tulisannya secara default JLabel 1. Kita bisa edit dengan cara klik kanan kemudian edit text. Nah, silakan Anda ketikkan judul dari program yang akan kita buat atau sesuai dengan keinginan Anda. Nah, di sini kita akan membuat program yang tentu saja yang sederhana. Sebagai contoh, saya ingin membuat program warung burjo sinus. Kita bisa menuju ke bagian properties, bisa klik kanan pada bagian JLabelnya, kemudian kita pergi ke properties, atau di sebelah kanan kita tadi kan juga ada properties, juga bisa melalui properties di sebelah kanan kita. Nah, kita edit sedemikian rupa sehingga bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, ini formnya terlalu kecil, saya akan lebarkan sedikit. Oke, silahkan atur sendiri form yang ingin kalian buat. Nah, kalau misalkan kurang gede ya digedein, kalau pengen tengah ya silahkan diatur. Baik, kemudian kita akan ke bukan ini. Kita akan memberikan sebuah panel lagi untuk menu makanan dan minuman. Jadi tadi kan kita sudah menggunakan panel, kita tambahkan di atasnya panel lagi. Kemudian kita menuju bagian properties, kita akan berikan bordernya dan kita akan kasih title. Pada bagian parameter title kita akan kasih menu makanan. Nah, pada bagian menu makanan ini kita akan memberikan contoh-contoh
makanan yang ada di warung Burjo Sinus, tentu saja kita akan berikan sampel sedikit ya, misalnya kita akan coba untuk memberikan 2 saja. Yang pertama, kita akan ada paket 1 ayam geprek dan nanti ada paket 2-nya. Nah, kita agar si user itu bisa agar si adminnya itu nanti bisa menginputkan jumlah yang dipesan untuk paket 1 itu nanti kita pakai text field. Bisa Anda seperti yang ada di video ini pada bagian pallets ya. Nah, kita lanjut ke paket kedua. Nah, untuk harga dari masing-masing paket ini nanti kita akan include-kan ke dalam code programnya. Jadi untuk text field-nya itu nanti kita akan gunakan untuk penginputan jumlah makanan yang dipesan ataupun minuman yang akan dipesan oleh si pelanggannya. Baik, kita akan membuat menu minuman. Kita juga butuh lagi panelnya. Kita taruh, kita setting bordernya, kita setting pada parameter title. Baik, kita akan memberikan label lagi untuk nama minumannya. Kita kasih teh ya, teh atau teh sama jeruk aja. Nah, kurang lebih untuk menu makanan dan minuman seperti ini, tentu saja nanti kita juga membutuhkan tombol button untuk memproses berapa sih harga total dari yang dipesan oleh pelanggan. Nah, ketika kita klik proses itu nanti harga totalnya akan saya keluarkan pada label yang baru. Kita akan mengatur sedikit judul dari programnya, kemudian akan saya masukkan label yang baru untuk total harganya. Nah, saya butuh panel lagi sebentar, saya akan atur posisinya biar pas.
Nah, kita bisa memilih ketika kita mengedit, kita bisa memilih beberapa fitur yang akan kita atur posisinya dengan klik drag ya. Jangan sampai garis kuningnya ini menyentuh fitur yang lain atau label ataupun text fill. Tentu saja itu nanti akan kepilih. Untuk mengatur posisi fitur-fitur yang ada di program ini tentu saja mudah-mudah gampang ya. Kita harus telaten menyikapinya, yang sabar pokoknya. Nah, kita butuh button, tentu saja kita butuh button yang lain nanti untuk mengecek kembalian. Jadi ini nanti ketika kita klik proses itu nanti kan ada total harganya, kemudian kita akan menginputkan lagi uang yang diberikan oleh si user, kita inputkan, kemudian kita klik bayar, itu nanti akan muncul ke bagian text fill-nya kembalian seperti itu. Kita butuh 2 text fill lagi. Jika kalian menghendaki tata letak yang berbeda, silahkan ya. Yang penting tujuan ini adalah kita belajar bersama-sama. Posisi-posisinya kalau nggak sama juga nggak masalah sih. Nah, text fill yang sebelah kiri untuk menginputkan nominal uang yang diserahkan si konsumen. Nah, untuk yang di text fill yang di sebelah kanan nominal kembaliannya. Baik, kurang lebih seperti ini. Silakan atur tata letaknya. Kemudian kita juga butuh button lagi untuk keluar dari programnya.
Baik, kurang lebih desainnya seperti ini ya. uh, Udah selesai, kita tinggal kita ajang variabel name agar nanti ketika kita mengcoding kita hafal. Nah, silakan Anda edit variabel name-nya. Tentu kita fokus pada penginputan atau outputnya. Nah, untuk text field biasanya saya dahulukan untuk txt underscore kemudian nama dari variabel name-nya. Nah, untuk label itu biasanya saya lb underscore kemudian namanya apa gitu. Kalau misalkan nggak diganti gimana? Ya nggak masalah. Berarti itu nanti ketika kita pengen mengambil data atau mengeluarkan data pada bagian text field-nya, ya kita akan panggil nama variabel text field-nya secara default. Berarti kan tadi kan text field 1, text field 2, dan seterusnya. Baik, kita akan ke button proses. Kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita akan diarahkan pada source code-nya. Nah, di sini kita akan menginputkan code-code-nya. Kita akan membuat variabel yang baru, total ya. Nilai dari total default dulu 0. Nah, silahkan ikuti code-code yang akan saya ketikkan di source code-nya ini. Nah, integer.parseInt ini saya akan ambil data dari text field. Itu kan apa namanya, dia tipe datanya masih string, kemudian akan saya parsing ke integer. Nah, kalau misalkan nanti ini kan sudah di parsing ke integer, kalau kita akan mengoutputkan atau mengeluarkan data ke label atau text field, yaitu nanti kita akan juga parsing lagi ke string. Nah, untuk harga sebagai pembelajaran awal ya, harganya masih manual di dalam codingnya. Ini untuk paket 1 harganya 10.000, untuk paket 2 kita kasih harga 12.000 aja. Nah, kita akan coba satu paket lb underscore dot. Kita akan setting ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita kan di jumlah paket 1 ini apa namanya, ketika kita edit teksnya, kita inputkan jumlah dari paketnya, kemudian kita proses. Nah, itu nanti akan dikeluarkan pada bagian label. Tentu saja pada jumlah paketnya tadi kan tipe datanya adalah integer, kemudian kita ingin menampilkan, berarti kita harus ubah ke tipe data string. Seperti itu kurang lebih. Kita akan kasih komentar terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan code-nya untuk paket kedua dan untuk menu minuman.
kita ambil data lagi untuk paket kedua, kemudian kita akan taruh pada variabel yang baru jumlah paket 2. Baik, hampir selesai untuk codingnya. Kita akan coba running programnya. Nah, untuk mencoba tes error ya, trial and error terlebih dahulu, kita bisa ke bagian project. Kemudian nanti pada bagian formnya kita pilih klik kanan, kemudian run ya, kita pilih run. Kita akan memberikan komentar terlebih dahulu untuk agar nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa lebih enak lagi.
paket makanan ya kita kasih keterangan, oh ini loh codingnya makanan. Kalau untuk code-nya minuman ini loh, menjelaskan bagian di bawahnya itu menerangkan bahwa code-code-nya untuk minuman, seperti itu. Nah, kita tes terlebih dahulu. Kita pilih project, klik kanan, kemudian run file. Nah, seperti ini kita akan coba isi semua. Kita coba, kita klik proses. Seharusnya bisa. Kok nggak jalan? Oh ya, tadi kita kasih keterangan ya, kita kasih jadikan keterangan tadi. Coba kita edit. Baik, kita ke button selanjutnya, button bayar. Baik, sebelum ke button ini ya, ke button bayar, kita ke button keluar terlebih dahulu. Kita kasih code-nya.
Baik, untuk tombol button bayar sudah selesai. Kita coba try and error, kita masukkan datanya, kita proses, kemudian kita masukkan uang pembayaran, lalu kita pilih bayar. Oke, sudah selesai. Nah, ketika kita running ternyata programnya itu masih di sebelah kiri, agar posisinya ketika kita running itu di tengah atau center. Kita bisa pada bagian kiri project keyframe, kita properties, kemudian pada bagian code. Nah, itu kan ada properties, binding, event, dan code. Pada bagian code kita checklist parameter generate center. Nah, kita coba running kembali, bisa kita melalui tombol pintas shift kemudian F6. Nah, ini jendela programnya udah berada di posisi tengah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat program GUI menggunakan Java. Tentu saja mudah sekali ya. Semangat belajarnya. Saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.